Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikrati wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia. Kita terus berkirim doa, dan hari ini sebelum kajian dimulai saya meminta kita semua mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palu dan Lombok, dan juga untuk saudara-saudara kita di negeri muslim yang lainnya. Sampai hari ini update terakhir sudah lebih dari 1.500 orang yang ditemukan dalam bentuk sekarang sudah jenazah. Ada yang di bawah reruntuhan, ada yang Masya Allah, ada yang dalam bentuk sudah mayat yang sudah membusuk karena sudah baru 4 atau 5 hari baru bertemu, dan banyak yang tidak, mayat teridentifikasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka menjadi syuhada, dan kita menjadi orang-orang yang mengambil ibrah, pelajaran. Saya sudah katakan pada kita semua di banyak forum, di banyak kajian, tidak cukupkah Aceh, Lombok, Palu? Kalau kita merasa tidak cukup, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fartakib, tunggu, Allah akan berikan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan menantang azab Allah. Cukup, ya. Cukup. Aceh itu ya, itu tinggi airnya, ya. Kalau ibu-ibu pernah main ke Banda Aceh, itu tinggi airnya waktu itu tahun 2005, itu tinggi airnya 14 meter, ya. Setinggi pohon kelapa, dan itu kecepatan airnya 385 km per jam. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki main ke Banda Aceh, di pusat kota, di tengah kota Banda Aceh itu ada kapal besar, mohon maaf, sekitar 3 kali lipat dari masjid kita besarnya. Itu tinggi besar, itu terdampar di pusat kota. Jadi awalnya kapal itu ada di tengah laut, dibawa sama air, nyangkut ke darat, di darat nggak bisa lagi keluar karena saking besar dan beratnya, ya. Airnya itu kecepatannya 385 km per jam. Coba Bapak Ibu naik mobil, ya, bisa ngebayangin kecepatan 200 km saja kita sudah pusing lihatnya. Ini air 385 km per jam. Sudah diingatkan di Aceh, kita masih juga membangkang. Dikasih Jogja. Jogja itu 6.000 orang meninggal dunia gempa. Saya masih ingat banget. Setelah itu Jogja dikenal lagi, ya, Wedus Gembel, masih ingat? Yang waktu itu ada Mbah Marijon itu yang meninggal dunia. Setelah itu Allah kenakan lagi sekarang di Lombok. Bahkan sampai hari ini saya dapat kabar tim saya di Lombok itu sampai 500 kali getaran. Ya, bisa kebayang traumanya, Bu. Itu ngelihat rumah udah ketakutan sendiri. Jadi dibangunin rumah juga udah nggak mau pulang ke rumah. Ya, 500 kali goyang, gempa. Ya. Dan nggak cukup juga Lombok, kita juga masih durhaka kepada Allah. Allah ingatkan lagi di Palu. Kalau ini nggak cukup juga, timur, barat, tengah sudah cukup. Ya. Kalau sudah tidak cukup lagi, saya nggak ngerti. Berarti kita nantang azab Allah, kita minta kapal-kapal yang di Tanjung Priok itu nyangkut banyak diceleduk, Masya Allah. Ya, mau apa lagi? Berarti kita udah nggak bisa dibilangin gitu loh. Ya. Coba lihat ulama-ulamanya, Masya Allah. Sebelum saya masuk ke materi sambil mempersiapkan, kemarin ada orang yang dulu saya kenal pejuang syariah, ya. Dia bilang apa? Syariah saya akan perjuangkan sampai saya mati. Sekarang tiba-tiba dia ngomong apa? Pembangunan sekarang itu sudah seperti di Sidratul Muntaha.
Bayangin, ibu tahu, bapak tahu Sidratul Muntaha itu cuma satu yang pernah ke sana hambanya Allah, cuma Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang tahu Sidratul Muntaha itu seperti apa kecuali Rasulullah. Lah dia ngomong, ya, seperti Sidratul Muntaha. Bahkan ada ulama, dalam tanda kutip ulamanya, dia ngomong apa kemarin, Masya Allah, di video dia jelas-jelas nggak usah takut sama malaikat mungkar nakir. Kenapa? Kalau nanti ditanya man rabbuka, bilang aja pengikut NU. Ya, ini ulama sudah benar-benar ya, nggak ada malunya. Ya. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Nanti di akhir zaman sejahat-jahat manusia adalah ulama-ulama kalian. Ada ulama melihat perempuan nyanyi, joget-joget, buka aurat, malah tepuk tangan. Gitu. Itu udah nggak ada malunya. Mohon maaf ya, mohon maaf saya nggak sebut nama, sudah tahu semua kita, maklum. Ya, sekarang sosial media sudah bukan rahasia umum dan itu bukan buat-buatan. Ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka mari sama-sama kita bismillah ya, kita coba kaji hari ini peta perjalanan hidup manusia. Seperti apa peta perjalanan hidup kita sehingga kita mengerti kita ini dari mana, di dunia ini untuk apa, dan nanti akan kemana kita akan kembali. Oleh karena itu maka mari sama-sama luruskan niat ya. Bismillah, kita mengirimkan dulu ummul kitab bifadilatil ummul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon handphonenya di silent dan mohon luruskan niatnya. Kita hari ini akan coba sama-sama belajar tentang peta perjalanan hidup manusia. Dan nanti kita akan coba renungkan diri kita. Sekarang kita udah ada di mana dan kita akan menuju kemana. Ya. Bagi bapak-bapak yang ada di ujung mungkin bisa bergeser ke depan, nggak apa-apa untuk bisa melihat PowerPoint-nya. Bagi ibu-ibu, insya Allah dapat semua ya, karena bapak-bapaknya minor, nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti kalau ada yang mau nanti bisa nonton di YouTube bisa, atau nanti saya copy file PowerPoint-nya, nggak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sedang membahas tentang peta perjalanan hidup kita. Ya. Kita tidak membahas orang lain, ya. Kita tidak membahas siapa-siapa. Kita hari ini bahas diri kita. Ya. Kita ini siapa? Kita ini dari mana? Dan kita ini mau kemana sebenarnya? Kita ini ngapain di alam dunia? Ya, tiap hari kita kayak gini, bangun pagi, malam tidur lagi, bolak-balik seperti ini. Kita ini mau ngapain sih di sini? Dan kalau kita nanti wafat, malam ini Allah ambil kita, terus kita ini kemana sebenarnya? Ini harus kita dapat jawaban, dan jawaban itu harus meyakinkan kita sehingga hidup kita ini tenang. Maka saya ingin tanya sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, kalau misalnya ada jam modelnya seperti ini, ya, kira-kira mau dihargai harganya berapa? Boleh tebak-tebak harganya? Kira-kira berapa harganya? 10 juta kemurahan, 200 juta kemurahan. Tahu berapa harga jam ini? Ya, saya kasih bocoran ya. Harga jam ini produksinya di Swiss, ya, harga jamnya 1,6 miliar. Ya. Pabriknya mengeluarkan berita bahwa jam ini ternyata yang membuat mahal hanya satu produksinya. Jadi limited, super limited edition. Jadi apa kata jam ini? Kalau jam ini diciptakan dan ada yang mirip, gitu ya, dengan orang lain, Anda beli, kemudian ada yang mirip sama, maka pabriknya bilang, pabriknya akan ganti 10 kali lipat harga Anda beli. Anda beli berapa tadi? 1,6. Jadi kalau ada yang sama, Anda bisa komplain ke kami, katanya di Swiss, maka Anda dapat harga 16 miliar. Kenapa harga jam ini sangat mahal? Kenapa? Karena produksi cuma satu. Bukan karena bahannya emas, bukan karena bahannya titanium. Iya, itu mahal, tapi nggak ada jam sampai 1,6 miliar harga rumah. Ya, kenapa jam ini mahal? Jam ini diproduksi hanya satu dan penciptanya bilang apa? Garansi, nggak akan ada yang sama. Meskipun mungkin nanti setahun 2 tahun akan ada yang menciptakan sama. Sekarang Bapak Ibu mohon maaf, coba lihat sidik jarinya masing-masing. Coba lihat sidik jarinya. Ada yang sama nggak kanan kiri?
Hah? Ada yang sama nggak kalau kembar? Walaupun kembar, beda. Suami istri, beda. Anak dengan orang tua, beda. Berarti pertanyaan saya, kita mahal atau murah? Berarti kita diciptakan Allah satu-satunya, ada ciptaan lain? Satu-satunya, Bu. Ibu sadar nggak apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu khalaqal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan. Jadi jangan bilang ada orang cacat, Bu. Nggak ada yang cacat. Ibu bapak kira manusia ciptaannya cacat. Allah bilang di Quran surat Al-Mulk, hal taro min futur, adakah ciptaanku yang cacat? Cacat itu mata manusia. Karena menurut manusia, dibandingkan dengan tubuh manusia yang lain, dia tidak sempurna. Emang pertanyaan saya, yang cantik-cantik itu emang sempurna? Enggak. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang mensempurna itu yang menciptakannya. Dan maaf ya, manusia sekarang hidup di muka bumi, ada 6 miliar manusia. Yang hidup sekarang di muka bumi, ada 6 miliar manusia. Ada 6 miliar sidik jari. Allahu Akbar walillahilham. Hebatnya Allah menciptakan manusia. Satu orang satu, Bu. Dan kalau orang itu sudah meninggal, kalau orang itu sudah wafat, orang itu tidak akan pernah sidik jarinya ngulang. Coba tanya sama dokter, tanya sama pakar-pakar psikolog, nggak akan ada. Hebatnya Allah. Berarti orang-orang yang sudah meninggal dunia puluhan jutaan tahun yang lalu, sidik jarinya hilang seiring hilang jasadnya. Setiap orang diciptakan satu-satu, jodohnya masing-masing, ajalnya masing-masing, rizkinya masing-masing, jalan hidupnya masing-masing. Meskipun kembar, beda. Itulah hebatnya Allah. Pertanyaan saya, berarti kita ini hidup di dunia, hidup kita ini mahal atau murah? Mahal, Pak, Bu, mahal. Jangan main-main. Kita tuh suka buang-buang waktu. Ini pengajian, alhamdulillah. Pulang pengajian kan bingung mau ngapain lagi. Ya, paling kuliner, ngerjain bakso. Ya, ngejar siomay, ngejar mie pansit. Alhamdulillah kalau saum. Masya Allah. Ya, kalau nggak saum, setelah saum harus mau ngapain? Mahal loh hidup dunia ini. Ya, jadi setelah detik-detik hidup manusia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Nanti akan ditanya tentang umurnya, kata Rasulullah, ditanya 1. Tapi tentang hartanya ditanya 2. Umur ditanya 1, pertanyaannya cuma 1. Kamu dikasih 50 tahun, dikasih 60 tahun, dipakai apa? Umur ditanya 1, harta ditanya 2. Apa pertanyaannya? Dari mana kamu dapat? Kemana kamu habiskan? Ya Allah. Jangan main-main, ini hidup ini amanah dan ini mahal hidup ini, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa di sini mau dikasih uang 16 miliar tapi mati? Nggak mau. Kenapa? Ya buat apa? Buat apa uang 16 miliar tapi orangnya nggak ada? Berarti pertanyaan saya, mahal nggak yang namanya hidup ini? Mahal banget. Lihat, berapa banyak wanita yang jual harga dirinya. Berapa banyak laki-laki yang jual kemuliaannya, hormatnya. Nggak ada kehormatan, nggak ada malunya. Dia jual kehormatannya. Masya Allah. Kenapa? Dia merasa bahwa hidup ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia satu orang, satu, spesial. Saya, sidik jari saya 1. Handphone saya ini pakai sidik jari. Anak saya nggak bisa masuk, Bu. Anak kandung saya. Istri saya nggak bisa masuk, hanya bisa masuk sidik jari saya. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki khas terbatas, masing-masing orang punya sidik jari masing-masing. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu, maka hidup ini harus berubah. Kenapa harus berubah? Karena memang hidup ini tidak ada yang tetap. Ya, yang namanya dunia itu pasti berubah. Dulunya mantan rocker, guru saya, sahabat saya, Ustadz Hari Mukti, wafat. Sahabat saya, UJ almarhum, dulunya mantan pemakai narkoba, wafat. Berubah. Dulunya Umar bin Khattab, preman, pasar ukas, temperamen, pedangnya Masya Allah 1,5 meter, kerjaannya membunuhin orang. Pertanyaan saya, berubah nggak beliau? Berubah. Makamnya di mana? Di samping makam baginda Nabiullah Muhammad SAW. Masya Allah. Khalid bin Walid dulu kerjanya membunuhin umat Islam. Sekarang jadi panglima umat Islam. Masya Allah.
Luar biasa, semua berubah. Peggy Melati Sukma, dulunya feminis, hijrah, berubah. Jadi dai ya sekarang jadi ustazah. Semua berubah ibu-ibu. Coba ibu, bapak mohon maaf, lihat nanti di rumah rambutnya masing-masing. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam, betul? Ya. Sudah mulai putih, Pak. Mohon maaf. Ya. Saya sudah mulai, Pak. Tadi malam dipencet sama istri kan. Istri saya bilang, Abi, Masya Allah, Abi udah mulai pada uban ya, Bi. Ya iyalah, saya udah 40 tahun, Ibu. Sudah 40 tahun, saya bilang, iya loh, Mi, anak kita aja udah SMP. Iya ya, Bi ya. Masya Allah, nggak terasa. Saya kacaan, Masya Allah sudah ada kerutan-kerutan. Ya Bu, berubah, semua pasti berubah. Coba lihat, kalau kita nggak berubah berarti kita menolak sunatullah. Tidak ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah cuma satu, Allah. Allah tidak akan pernah berubah. Kenapa? Allah itu tidak berawal, Allah tidak berakhir. Tapi yang namanya manusia berubah. Ustadz, suami saya dulu, aduh Masya Allah Ustadz, kalau ingat-ingat susah banget disuruh sholat. Sekarang Ustadz, kemana ada pengajian dikejar. Berubah? Berubah. Ibu saya apalagi Ustadz, dulu saya pakai hijab nentang banget. Sekarang, ibu saya support saya paling terdepan Ustadz. Berubah. Ustadz, kemarin ada Ustadz loh, sekarang jadi pendeta. Berubah. Iya beneran. Ada. Saya kenal orangnya, sekarang jadi murtad, bahkan jadi apa? Jadi pendeta. Dia kerjanya ngapain sekarang? Memurtadkan umat Islam. Berubah. Semua pasti berubah. Yang tidak berubah cuma Allah. Cuma pertanyaannya, berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk? Itu aja. Hidup ini pasti berubah. Makanya kita nggak usah stres melihat manusia. Kenapa? Tenang aja, pasti berubah. Ya. Yang tidak berubah cuma Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Kun ka'annaka fid dunya gharib. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang sekedar lewat. Jadi dunia ini hanya tempat transit. Ibaratnya kita ini sekarang Bu, ini kipas di dunia. Itu kita ibarat ketemunya di kilometer 57. Saya ketemu ibu di kilometer 57. Pernah kilometer 57? Mau kemana biasanya? Mau ke Bandung. Saya bilang, Bu, kayaknya kita pernah ketemu deh. Apa kata ibu? Iya Ustadz, waktu di Karangtengah, di Masjid Al-Ikhlas. Oh iya. Ibu kok ada di sini? Saya bilang. Apa kata beliau? Iya Ustadz, mau ke Bandung. Ustadz mau kemana? Sama, saya juga mau ke Bandung. Apa kata saya sama ibu? Bu, saya duluan ya. Saya sudah dipanggil-panggil sama jamaah. Buru-buru mau ke Bandung. Apa kata beliau? Ustadz duluan lah. Saya juga pasti nyusul. Itu doang. Jadi kita ini transit di sini. Bu, Masya Allah, wallahi, 2 minggu sebelum Uje wafat, itu masih ngisi bareng sama saya. Di daerah Cikini, Uje di sebelah, saya ngisi di sini. Saya ingat banget apa kata Uje almarhum, Ustaz Fatih, antum kalau ngisi kajian selalu pakai PowerPoint. Iya. Itu bedanya saya dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Kenapa pakai gambar dan ini? Ya supaya lebih mudah diingat aja. Supaya dengan visual itu orang lebih tergambar. Wah keren juga Ustadz ya. Boleh nggak copy filenya? Saya bilang apa sama Uje almarhum? Boleh, antum bawa flash disk nggak? Saya ingat banget beliau ngasih flash disk, saya copyin, beliau di belakang saya Bu. Ngapain? Mencet-mencet punggung. Apa kata saya? Antum mau copy semua nggak? Boleh, tapi banyak nih. Oh iya juga Ustaz, aneh nggak keburu nih, soalnya Mbak Dasar ngisi kajian lagi. Oh gini aja, aneh antar ke rumah ya. Apa jawaban beliau? Antar ke rumah, emang sempat. Dia bilang begitu, emang sempat. Saya nggak nangkep Bu. Maksud emang sempat tuh mungkin karena dia sibuk, saya sibuk. Emang sempat gitu. Saya bilang, sempat, saya sempatin. Dia tanya lagi, hari apa emang antum Ustadz bisa? Hari Jumat. Dia bilang lagi, emang sempat Jumat. Saya nggak nangkep lagi. Jumat emang sempat, saya nggak ngerti. Ternyata apa Ibu? Udah, ya udah kita salaman, kita pelukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah. Setelah itu hari Jumat, malam Jumat jam 2.30 ada kabar motor kecelakaan di daerah Pondok Indah. Dan kata TMC Polda Metro Jaya di Twitter waktu itu yang lagi ngetrend Twitter, saya bangun tengah malam untuk sholat malam jam 2.30. Terbaca TMC Polda Metro Jaya mengabarkan ada motor jatuh di daerah Pondok Indah, diperkirakan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan meninggal dunia di tempat. Apa kata beliau? Apa kata beliau tadi? Emang sempat? Benar Bu, nggak sempat.
Saya datang ke rumahnya, subuh beliau sudah di keranda jenazahnya, sudah selesai dimandikan dan segera untuk disemayamkan, kemudian disolatkan di Istiqlal. Hidup ini kayak gitu. 2 minggu sebelum wafat, Ustadz Hari Mukti masih telepon saya. Ini bukti teleponnya masih ada di sini. Chattingnya juga masih ada. Dia nelfon saya. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Baik Ustadz, baik Bi. Saya manggilnya kan Bi. Gimana Bi, lagi di mana? Sehat. Lagi ngobrol sejam di telepon. Ingat banget. Dan beliau ingatkan saya, istiqomah antum. Hati-hati fitnah akhir zaman. Ngeri sekarang. Hati-hati antum. Sekarang jebakan Ustadz tuh banyak banget. Hati-hati. Selalu beliau bilang, iya Bi, siap Bi. Insya Allah Bi, makasih nasihatnya Bi. Beliau bilang apa? Jangan-jangan ini nasihat saya terakhir buat antum. Benar. Ya. Seminggu dari situ, malam Senin, besok paginya mau ngisi kajian, malamnya beliau masih sempat ngupload di sosial media di Instagram, hadir ya, besok kajian saya Senin pagi. Malam Seninnya, usia 62 tahun, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pulang. Apa kata saya? Selamat jalan Abi, saya juga pasti nyusul. Ibu-ibu, bapak-bapak, bisa jadi ini pun kajian saya terakhir, saya juga nggak tahu. Ibu kan udah lama minta jadwal saya. Saya bilang, ya Bu, insya Allah saya siap. Tadi mau berangkat ke sini, saya selalu nyium kain kafan saya. Jadi kalau ibu main ke rumah saya, di lemari baju saya, Bu, Pak, itu ada lemari saya dibuka, itu ada 3 kain kafan. Ya, jadi saya tadi berangkat ke sini, saya cium dulu kain kafan yang warna putih itu. Ya, saya cium, Masya Allah, ya itu kainnya putih bersih. Ya, ada wangi-wanginya, wangi-wangi melati. Pernah nyium orang meninggal dunia, Bu? Ya, pernah nyium ada kapur barusnya ya? Nah, itu wangi orang meninggal. Saya cium dulu. Kenapa? Saya bilang, jangan-jangan ini pengajian saya terakhir. Baru saya pergi. Untuk apa itu semuanya? Kita sadar kita ini transit. Ini bukan rumah kita, Ibu. Ini cuma tempat mampir. Yang namanya di kilometer 57, Ibu ngapain? Makan. Apa lagi? Minum, sholat sebentar. Terus apa lagi? Isi bensin, betul? Ngelanjutin perjalanan atau tinggal di kilometer 57? Ninggalin kilometer 57. Karena kita kemana? Karena kita mau ke Bandung. Sama Ibu, kita mau ke akhirat, kita mau pulang kepada Allah. Kita di sini cuma ngumpulin makanan, bekal perjalanan. Kenapa? Perjalanan masih panjang, kilometer 57. Bandung itu 120 kilometer. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sadar, bangun Pak, Bu. Ini bukan milik kita. Makanya ada teman bilang apa? Cinta tak harus memiliki. Emang cinta memiliki? Sejak kapan kita memiliki suami? Kita nggak punya. Suami itu titipan. Istri itu titipan. Anak itu titipan. Rumah itu titipan. Kita itu datangnya telanjang. Pulang juga telanjang. Wallahi coba lihat orang meninggal dunia. Nggak ada yang pakai baju, Bu. Cuma kain kafan doang. Daleman nggak boleh. Nggak ada pakai daleman, bugil, telanjang Bu, nggak pakai apa-apa. Rambut Ibu diikat, ya, mohon maaf, ya, anting dilepas, cincin-cincin dicopot semua, nggak ada yang dibawa, kacamata dicopot, selesai. Datangnya telanjang, pulangnya telanjang. Datangnya tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Apa yang kita hebohkan sama dunia ini? Jadi dunia ini tempat transit. Kun ka'annaka fid dunya gharib, kata Rasulullah. Jadikanlah dunia ini tempat asing. Kenapa asing? Karena memang bukan tempat kita. Kita ini berasal dari Allah, akan pulang kepada Allah. Makanya kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sosial media itu ada polisi, ya, namanya Pak siapa? Allahu yarham, semoga Allah merahmatinya. Itu sebelum tsunami masih tugas. Begitu selesai tsunami, baju seragamnya masih ada, bajunya masih ada, tapi badannya sudah membengkak. Kenapa? Sudah hanyut Ibu. Meninggal dunia. Siapa yang sangka ternyata itu tugasnya hari itu terakhir. Sama kayak kita, siapa yang sangka ini jangan-jangan taklim terakhir. Siapa yang sangka besok, malam atau lusa beredar di sosial media. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Ustadz Fatih Karim. Mau ngomong apa? Ibu-ibu bilang, ya Allah, barusan kemarin beliau di Al-Ikhlas. Iya, saya masih ingat tuh. Ya iya, terus mau gimana? Inilah dunia. Harus betul-betul kita sadar betul. Kita ini di sini mampir, Ibu. Mampir, Pak. Ini bukan rumah kita ini. Anak juga titipan. Istri juga titipan. Apa kata suami? Sayang, aku cinta kamu sampai mati. Benar, Bu. Ketika Ibu mati, dia kawin lagi. Iya, cuma begitu doang, Bu.
Jadi nggak usah heboh-heboh sama dunia. Ya. Nah, jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, ya. Maka coba buka Quran, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28. Ya. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28. Sama-sama coba kita lihat. Mohon maaf ya, di layar itu tidak saya masukkan font Arabiknya karena laptopnya belum diinstal, ya. Arabik, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian bisa durhaka kepada Allah? Allah bertanya, kok manusia bisa-bisanya ya? Kok manusia berani banget ya? Kok manusia berani durhaka ya kepada aku, kata Allah. Padahal dulu kalian itu mati, lalu aku hidupkan. Apa maksudnya dulu kalian mati? Bener ibu yang pernah hamil. Pernah nggak ngerasakan bahwa anak kita pertama kali di rahim kita itu seperti darah yang nempel di rahim ibu, namanya zigot. Kalau dalam bahasa Quran namanya alaqah. Alaqah itu nempel segini. Waktu di scan, waktu di USG sama dokter, ada nyawanya nggak? Nggak ada. Kalau dikuret, kalau karena gagal nggak tumbuh atau gugur, dikeluarkan, yang keluar apa? Darah aja ibu, mati, beneran mati. Benar Allah, sadaqallahul azim, engkau maha benar ya Allah. Awalnya kita mati bu. Apa kata Allah? Summa yuhyikum. Kemudian aku hidupkan kalian. Ya Allah, awalnya cuma segumpal darah, tiba-tiba sekarang jadi manusia. Saya datang USG lagi, saya bilang sama dokter, gimana dokter? Bapak lihat aja tuh di layar, tuh lihat, tuh ada kepalanya. Nah, udah ada matanya pak. Itu tangannya, lihat nggak pak? Tangannya, ada yang bergerak-gerak. Ya. Apa kata saya? Nah, itu pak lihat jantungnya. Dek, 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 dek. Ya Allah, anak saya. Seneng banget bu melihat hasil USG itu. Sekarang udah gede. Apa kata Allah? Summa yuhyikum. Setelah mati itu, lalu kami, kata Allah, menghidupkan kalian. Hebat Allah itu. Allahu Akbar. Yang mati bisa hidup selanjutnya. Apa kata Allah? Summa yumitukum. Setelah kamu hidup itu, kamu aku matikan lagi. UJ tadi, yumitukum, sudah mati. Zainuddin MZ dulu ada. Yumitukum, sudah mati. Kemarin Ustadz Cepot, Yumitukum, sudah mati. Kemarin ada Ustadz Debi Nasution, Yumitukum, sudah mati. Kemarin ada Julia Perez, Yumitukum, sudah mati. Kemarin ada Olga, di TV kita masih nonton ketawa ke TV. Sekarang gimana? Yumitukum. Sekarang ada ibu, besok Yumitukum. Mau ngomong apa bu? Kalau besok, kalau sore ini harus sadar gitu. Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf ya. Kalau bahasa kasar versi Sunda ya, maneh teh sing sadar. Cik atuh sing sadar. Kenapa? Kita tuh bukan penghuni dunia ibu. Kita tuh aslinya dari surga Allah. Kita akan diuji di dunia. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ngelihat amal mana yang paling baik. Bukan paling banyak, paling baik. Sedih saya tadi ngelihat chatting, ada ibu-ibu curhat ke saya. Kenapa Ustadz sedih? Ustadz Fatih Karim itu Ustadz sunnah nggak ya? Itu chatting ibu-ibu pengajian di daerah sini. Saya bilang, masih ada yang begitu, Masya Allah. Saya bilang, saya ambil ketawa, saya bilang, saya nggak Ustadz sunnah, saya Ustadz wajib. Ibu, stoplah yang begitu-begitu, Allahu Akbar. Sudahlah, jangan merasa paling sunnah, merasa paling soleh. Ibu, bapak merasa paling soleh, itulah salah. Merasa banyak salah, merasa banyak dosa, itulah soleh. Emang kenapa saya bu? Apa yang salah dengan saya? Apa yang saya sampaikan itu bukan Quran. Apa yang saya sampaikan bukan hadis Rasulullah SAW. Sehingga kalau ngaji itu saya nggak berhak ngisi pengajian. Saya bukan Ustadz Sunnah. Apa itu Ustadz Sunnah itu apa sih? Saya nggak ngerti definisi Ustadz Sunnah itu apa. Kok masih ada begitu yang orang begitu-begitu tuh ya? Di zaman akhir zaman begini, harusnya kita ukhuwah,
Saya sahabat dekat Ustadz Omar Mita. Saya sahabat dekat Ustadz, saya juga bersahabat dengan Ustadz Riza Safik Basalama. Saya bersahabat dengan Ustadz Amir Faisal Fat. Semua itu guru-guru sahabat saya. Kok masih ada gitu loh. Tapi ya sudahlah, nggak kita bahas. Kenapa? Capek kita mau bahas ini, Bu. Ya, kok masih ada gitu. Ustadz Sunnah bukan? Insya Allah, Rabbi. Saya bilang, Allahu Akbar. Maaf ya Ustadz, masih ada ibu-ibu begini. Nggak apa-apa, bilang aja, saya Ustadz wajib. Kalau nggak Ustadz wajib, saya Ustadz makruh. Ya, kalau nggak, saya Ustadz haram sekalian gitu ya. Masya Allah, Rabbi. Masya Allah. Ya, jadi kita itu mati, lalu dihidupkan, lalu dimatikan. Ya, apa kata Allah? Summa yuhyikum. Setelah mati itu kita dihidupkan lagi. Ini masalahnya. Banyak orang nggak percaya kehidupan setelah kematian. Mati hidup orang percaya. Kenapa? Saya ngelihat Ustadz di rahim ibu saya tadi ada anak. Kemudian jadi hidup, jadilah saya sekarang. Percaya. Setelah hidup, dimatikan. Saya percaya Ustadz. Kenapa? Karena saya ngelihat ibu saya meninggal dunia dan saya mengantarkannya ke liang jenazah. Liang kubur. Saya percaya Ustadz. Kenapa? Karena dulu bapak saya ada. Sekarang sudah mati. Saya percaya. Tapi kehidupan setelah kematian. Nah, ini banyak yang bertanya. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita nggak ada sama sekali aja Allah bisa adain. Sekarang Allah sudah adain kita, kemudian dihidupkan lagi. Apa sulitnya bagi Allah? Apa sulitnya bagi Allah? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi kehidupan setelah kematian itu ada. Hati-hati loh. Kalau kita nggak percaya kepada kehidupan setelah kematian, kita bisa kafir. Kenapa? Berarti kita tidak percaya kepada hari kebangkitan. Kita tidak percaya kepada yaumul ba'ats. Kita tidak percaya kepada siksa. Kita tidak percaya kepada surga dan neraka. Berarti cacat keimanan kita. Karena rukun iman kita jelas. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Berarti kita tidak percaya kepada bab yaumil akhir. Ada kehidupan setelah kematian. Ibu, bapak, coba cek ayatnya. Perhatiin ayatnya. Saingan kita nih. Ujian. Ya. Makanya saya harus tarik ngomongnya. Bu, coba perhatikan. Bapak Ibu, coba perhatikan. Di ayat itu, setelah kita mati nanti di alam kubur, kemudian dihidupkan, kemudian dikembalikan kepada Allah. Berarti kita nanti di surga dan di neraka hidup atau mati? Hidup atau mati? Tahu dari mana? Emang pernah ke sana? Enggak harus pernah ke sana, Ustadz. Kan ada sumber informasi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Betul? Siapa sumber informasi yang tidak ada keraguan di dalamnya? Quran. Quran. La raiba fi. Apa kata Quran? Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Berarti nanti kita di surga atau na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, di neraka hidup atau mati? Hidup. Tahu dari mana? Tahu dari Quran. Baik, buka Quran surat An-Naba. Ya. Quran surat An-Naba, ya, surah ke-78, ya, ayat ke-25. Coba baca di sana. Ya. Apa kata Allah di 7825 An-Naba? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa hamima wa ghasaqo." Illa hamima wa ghasaqo. Minuman penduduk neraka adalah nanah-nanah yang mendidih. Illa hamima wa ghasaqo. Minuman penduduk neraka tidak ada yang lain. Cuma menunya nggak ada yang lain. Menunya nanah-nanah yang mendidih. Ibu, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya itu kan penasaran. Nanah mendidih itu gimana? Saya pernah kerja tahun 2007 itu di Tebet, di belakang rumah sakit Tebet. Pulang kerja, saya ke rumah sakit Tebet. Ngapain? Saya panggil susternya, "Mbak, sebentar, iya. Punya nanah nggak, Mbak?" "Nanah buat apa, Pak?" "Ya, mungkin ada sisa-sisa pasien yang sisa operasi atau ada yang mohon maaf yang sudah membusuk begitu. Nah, itu nanahnya mohon saya bisa dikasih." Apa kata susternya? "Sebentar ya Pak." Dia ambil di belakang, ada Bu. Dikasih plastiknya itu seperti plastik infus. Isinya nanah. Warnanya apa?
kuning kehijau-hijauan. Pernah lihat nanah ya? Pernah lihat ya? Pernah jerawat, pernah lihat? Atau bisul, atau ada luka yang bonyok itu? Nah, itu jadi nanah, Bu. Nah, itu dikasih ke dia. Dikasih dari dia ke saya. Saya bilang apa? Berapa saya bayar, Mbak? Gak usah, Pak. Ambil aja. Ini masih sisa operasi pasien. Saya ambil, Ibu. Saya bawa pulang ke rumah, Pak. Ngapain? Saya penasaran. Saya pingin tahu nanah mendidih itu gimana. Pingin tahu aja kenapa Allah bilang tuh di Quran tuh nanah mendidih gitu. Jadi akhirnya apa? Saya gunting lah plastiknya, saya taruh di panci, plok 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 plok. Itu Masya Allah, belum didih aja bau banget, Masya Allah. Ibu pernah lihat jus alpukat? Nah, itu jus alpukat tuh tapi nggak pakai coklat ya. Nah, itu Masya Allah, itu kuning kehijau-hijauan, begitulah. Saya taruh plok 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 plok, sudah saya hidupkan kompor gas. Cetak. Baru 1 menit didih, Bu. Plok 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 plok. Masya Allah, kental banget. Baunya lebih bau. Istri saya turun dari lantai 2, apa kata istri saya? Nih, kok bau banget di rumah kita ya? Bau di mana ya? Apakah ada tikus mati atau apa? Bukan, nih. Apa? Sini. Tangan istri saya tarik. Tuh lihat. Apa itu? Itu nanah nih. Nanah siapa? Nanah pasien. Pasien di mana? Rumah sakit Tebet. Istri saya nggak kuat, Ibu. Langsung masuk ke kamar mandi. Muntah. Ibu mau coba? Silahkan. Ya, siapa tahu Ibu, Ustaz Fatih cuma cerita doang. Silahkan. Insya Allah nggak akan pernah lupa baunya, Bu. Bau banget. Bau banget. Dan apa kata istri saya? Muntah-muntah. Abi kurang kerjaan. Muntah-muntah. Di sini bau muntah, di luar bau nanah, Bu. Saya bersihin muntah istri saya. Istri saya masuk lagi kamar, dia nggak mau ngikut. Matiin kompor gasnya, nanah mendidihnya saya tuang ke gelas. Begitu dituang ke gelas, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata nanah itu kalau udah mendidih, dia kental, lengket. Jadi kental itu, susah jatuhnya gitu. Plak gitu. Kalau udah jatuh itu dia kayak ada lendirnya. Ibu-ibu mohon maaf, pernah lihat bapak-bapak pernah makan pizza? Iya, ada keju mozzarella? Itu yang ada karetnya tuh. Masya Allah. Saya baru tahu ternyata nanah mendidih itu kayak gitu, di plak 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 plak, dia lengket. Makanya nanti ibu kalau makan pizza ingat saya jadinya. Masya Allah, ini nanah mendidih. Ya, keju mozzarella, ingat banget, mirip kayak gitu. Ya, ditaruh, ditumpuk di gelas, Bu. Begitu ditumpuk di gelas, saya pegang, Pak. Saya dekatkan dengan saya, istri saya di atas, saya bilang, ya Allah, ya Rabbi, kalau ini nanti minuman kami, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Sambil berdoa, sambil nahan bau, sambil nahan panas, Ibu. Akhirnya gimana? Karena nggak kuat, itu kan didih, panas jatuh, pecah, cetak, pecah. Nanahnya itu muncrat ke lantai. Dan saya nggak punya pembantu. Terpaksa saya yang ngepel lagi. Masya Allah baunya. Ibu 3 bulan saya trauma, nggak berani minum jus alpukat dan takut kalau minum makan pizza. Kenapa? Mirip banget bentuknya. Trauma, Bu. Itu Allah bilang apa? Di Quran surat An-Naba, illa hamima wa ghasaqo, minuman penduduk neraka, nanah-nanah yang mendidih. Berarti penduduk neraka itu minum atau hidup atau mati? Tahu dari mana? Minum. Yang namanya orang minum masa mati, Pak? Logika kita terkait dengan dalil. Contoh, di surga kata Allah apa? Di Quran surat Al-Waqiah misalnya, mereka duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas. Mereka makan dan minum dengan makanan, minum apapun yang mereka suka. Mereka berkumpul dengan sanak keluarganya. Mereka saling bertatap-tatapan dengan bahagia. Mereka minum dari gelas terbuat dari emas, minum dari air susu. Berarti penduduk surga hidup atau mati? Hidup. Kenapa? Bertatap-tatapan, duduk di atas dipan-dipan emas, dan mereka makan dengan makanan apapun yang mereka inginkan. Masya Allah. Berarti penduduk surga, berarti penduduk neraka hidup. Gak percaya? Ibu kan sering baca Quran surat Yasin. Apa kata surat Yasin bilang? Setiap kulit mereka kami bakar, kami ganti kulit baru. Yang namanya ganti kulit, hidup atau mati? Hidup, Ibu. Coba nanti Ibu kena minyak panas, cepet. Luka kan? Melepuh. Nanti dia akan ganti kulit baru. Di sana pun sama. Kita akan merasakan seperti perasaan hari ini. Cukup, Bu. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, setelah selesai sholat kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami sejauh-jauhnya. Kenapa? Jangan coba-coba.
Berarti kehidupan setelah kematian itulah kehidupan abadi. Coba perhatikan, tidak ada lagi kematian. Dunia mah masih ada mati. Di sana udah nggak ada kematian lagi. Berarti Ustadz hidup selamanya. Hidup selamanya. Bahagia selamanya. Sengsara selamanya. Cantik selamanya. Dunia sementara, kata Ustadz Dery. Akhirat selama-lamanya. Jadi di sini itu nggak ada yang abadi, Ibu. Dulu cantik, sekarang tua. Dulu ganteng, sekarang peot. Dulu jenderal, sekarang mantan jenderal. Dulu tentara, dulu presiden, sekarang mantan presiden. Maka tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sadarlah kita. Kita ini lagi safar. Kita ini safar. Yang namanya orang safar dalam perjalanan, ini pingin cepat sampai atau pingin lama-lama di jalan? Pingin cepat sampai. Bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah, hidup ini seperti menyeberang jalan, kata Rasulullah. Semua orang pingin cepat sampai pada tujuan dan tidak ada orang yang mau berlama-lama di tengah jalan. Menurut para ulama, hidup ini seperti jembatan. Yang namanya jembatan, mau nggak bangun rumah di atas jembatan? Ya enggak, namanya jembatan sekedar lewat aja. Harus sadar, Ibu. Harus sadar, Pak. Kenapa? Karena kalau enggak nanti otak kita, orientasi kita dunia. Makanya capek ngejar dunia. Saya bilang apa? 17P. Tahu Pak 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat, peot, punggung, pegel, pala, pusing, pingsan, potong pajak. Masya Allah. Berapa lama Bu dari sini ke Sudirman, Tamrin, Kuningan? Tiap hari. Ujel-ujelan dengan macet. Saya rumahnya di Bogor. Makanya dari Bogor tadi saya jam 7. Jam 9.30 baru nyampe. 2 jam setengah, hampir 3 jam. Masya Allah. Macetnya luar biasa. Dan itu tiap hari. Apa nggak tua-tua di jalan? Itu kan pergi, belum pulangnya. Luar biasa. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah peta jalan kita. Semua orang itu punya jalur masing-masing. Kakak beda masalahnya, adik beda masalahnya, ibu beda masalahnya, ayah beda ajalnya. Semua orang hidup, yang akhir inilah yang terpenting. Dan hidup manusia itu ada yang kelok, di akhirnya lurus. Ada orang yang lurus banget, bagus ya, pas mau meninggalnya malah dia belok, Ibu. Ya, Masya Allah. Coba lihat ya tadi orang-orang yang saya sebutkan tadi, hidupnya dulu gimana? Wah, ya Bu. Makanya saya termasuk ustadz-ustadz yang lain itu nggak tahu tuh, dulunya baik-baik aja. Ya kayak Ustadz Dery Sulaiman, dulunya gitaris Ibu, Masya Allah. Ya, dulu Ustadz Hari Mukti, rocker. Ya, Ustadz Salman Al-Jukjawi, gitarisnya Sheila on Seven. Ya, coba lihat lagi misalnya siapa? Ustadz Felix Siau, dulunya ateis. Ya, Umi Irena Handono, pendeta, biarawati, tapi di akhir hidup mereka memilih jalan dakwah. Ini yang indah, inilah yang namanya husnul khotimah. Kita gimana? Kita belum tentu, makanya jangan sok soleh, merasa paling sunnah, merasa paling soleh, merasa paling takwa. Hati-hati dengan merasa. Justru akhirnya belum tentu, Bu. Yang penting itu akhir, bukan awal. Ramadan, pahala paling besar awal atau akhir? Akhir. Masjid paling ramai awal apa akhir? Oh, makanya. Harusnya di akhir yang ramai. Waduh, itu yang namanya 10 malam terakhir. Penuh. Kenapa? Itulah akhir perpisahan kita dengan Ramadan. Malah sepi. Yang penting itu akhir, Bu. Saya aja nggak tahu akhir saya gimana. Ya, saya aja nggak tahu. Jangan sok soleh, saya nggak tahu. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, Allahumma tahtim alaina fi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena saya manusia, Bu. Sama kayak Ibu, bisa belok. Ada ustadz tuh, korupsi dana Quran, korupsi dana umroh, korupsi dana haji. Ada lagi korupsi, Masya Allah, ulama loh, ngerti agama loh. Bayangin, bisa, bayangin. Ngeri zaman sekarang ini, kenapa? Inilah yang namanya godaan istiqomah. Makanya istiqomah tuh berat banget. Makanya pahalanya surga. Kalau ringan, dapatnya kulkas sama mesin cuci.
Berat Bu istiqomah itu, Masya Allah. Ya, tetap baik, ibu tetap taklim, tetap solihah. Itu bukan mudah itu. Godaannya. Ya, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah dunia. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau menyatakan, letakkanlah dunia itu dalam genggaman tanganmu. Jangan taruh di hatimu. Kita taruh rumah kita di hati, mobil di hati, istri di hati, tangan semuanya di hati. Mobil, tanah, saham semuanya di hati. Pantaslah kita terlalu mencintai dunia. Makanya kita dicela oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Di akhir zaman nanti umatku akan kena penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu adalah cinta dunia dan takut kepada kematian. Tuh ibu kalau bicara mati tadi udah, wih. Bu, ingat nggak? Waktu kita masih sekolah dulu, apa kata guru? Anak-anak, hari ini nggak ada pelajaran, semuanya pulang. Hore, senang kan? Semua yang namanya pulang senang. Coba, Bapak Ibu mau nggak di masjid ini terus? Enggak kan? Pasti pulang. Yang namanya pulang senang. Ingat nggak waktu kuliah? Apa kata dosen? Mahasiswa semua, hari ini nggak ada pelajaran, semuanya pulang. Yes, pulang. Senang Bu. Coba Bu, malam ini malaikatul maut datang ke rumah ibu. Hati-hati Bu yang ditunjuk Ustadz Bu. Diijabah Allah. Bu, hati-hati Bu. Apa kata malaikat malam ini? Irji'i ila rabbik. Pulang kamu kepada Rabbmu. Apa kata ibu? Enggak dong, jangan. Kan katanya pulang seneng. Bu, Pak, punten ya. Kalau orang disuruh pulang gak seneng, berarti lagi ada kasus dengan rumahnya, betul? Ya. Pak, kok belum pulang? Malas saya Ustadz pulang. Istri saya bosan. Berarti ada kasus sama rumah. Ustadz Fatih gak pulang? Ini langsung mau pulang. Loh, kok buru-buru Ustadz? Saya gak sabar Mas. Ketemu sama anak saya lagi lucu-lucunya. Istri saya juga lagi lucu-lucunya. Yang namanya pulang tuh seneng, Mbak. Anak saya itu kalau udah telepon, apalagi yang kecil, baru umur 2 tahun, api di video. Masya Allah, kangen pulang saya. Kita kangen pulang gak sih? Enggak kan? Jujur. Kalau ibu gak mau pulang, kalau ibu gak kangen pulang, berarti ada lagi kasus dengan tempat pulang kita. Jangan-jangan kita ini memang belum layak untuk pulang. Makanya belum dipulangkan. Kenapa ustadz-ustadz, kenapa ulama-ulama, kenapa orang tua kita sudah pulang? Karena mereka sudah cukup urusan dengan dunia. Kita ini masih banyak dosa. Allah tuh masih sayang sama kita, Pak. Masih dikasih waktu. Untuk apa? Untuk banyak-banyak bekal pulang. Supaya kalau nanti pulang, orang rumah nanya, Abi pulang. Abi bawa apa? Ini sop ayam buat mama. Ini bakso buat teteh. Ini buat AA nih, sate padang. Ini buat om. Ada, Bu, makin banyak oleh-oleh, rumah kita seneng nggak? Senang. Pertanyaan saya, ngapain kita di dunia ini? Mengumpulkan banyak oleh-oleh. Nih, datang ke pengajian, ini oleh-oleh. Saya ngisi pengajian, ini oleh-oleh saya. Ibu tadi masuk masjid, tahiyatul masjid, oleh-oleh. Tadi pagi kita sholat duha, oleh-oleh. Ada kotak keropak lewat, bismillah, oleh-oleh. Nanti di depan, ini masjid lagi pembangunan ya, iya, saya wakaf deh, oleh-oleh. Mengunjungi ibu sakit, oleh-oleh. Nanti malam bangun tengah malam, sholat malam, malam Jumat, oleh-oleh. Semuanya oleh-oleh. Semuanya oleh-oleh. Hari Jumat nanti baca Quran surat Al-Kahfi, oleh-oleh. Semuanya nih oleh-oleh. Maka banyak-banyak oleh-oleh. Nggak usah fokus sama dunia. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kejarlah akhirat, maka dunia akan ngikut sendiri dia. Tapi kejarlah dunia, akhirat akan meninggalkanmu. Pilih mana, Bu? Yang selamanya atau yang sementara? Masya Allah, rugi banget kita ngejar dunia. Capek. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, berapa sih harga dunia ini? Berapa sih harga dunia ini? Ya, Rasulullah SAW, alhamdulillah, makasih Pak, dilurusin, biar lebih enak. Ya, oleh-oleh itu oleh-oleh. Beneran. Kenapa? Jangan anggap remeh amal, Ibu. Sekecil apapun amal, kita nggak tahu amal mana yang mengantarkan kita kepada surga. Allah.
Amal mana nggak tahu. Walaupun hanya apa? Apa kata Rasulullah? Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Kalau sebiji kurma aja bisa mengantarkan kita dari selamat dari api neraka, masa kita ngasih orang sebiji? 1 dus, Ibu. Ustadz maaf, ada pesantren ya? Iya maaf, ini nitip kurma Ustadz buat santrinya. Masya Allah. Kalau 1 biji kurma aja bisa mengantarkan kita kepada jauhnya di api neraka, jangan anggap remeh. Ustadz belum dituangkan ya minumnya ya? Saya tuangin. Dituangin, Bu. Oleh-oleh. Nggak ada yang nuangin ini. Enggak, itu kode aja, Bu ya. Ya, baik. Kita lihat lagi hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Tidaklah dunia bila dibandingkan akhirat seperti kalian mencelupkan tangan ke dalam lautan, celup, lalu kalian angkat, lihat air yang menetes di jari jemari kalian itu. Itulah nikmat dunia dan seisinya. Jadi dunia, Bu, Pak, nikmat senikmat-nikmat dunia cuma setetes. Kalaupun ibu dapat dunia, jangan bangga karena cuma setetes. Kalaupun ibu nggak dapat kebahagiaan dunia, jangan sedih. Kenapa? Cuma setetes. Yang penting selautannya dapat. Ustadz, hidup saya di dunia susah banget Ustadz. Ya Allah, suami saya meninggalkan saya Ustadz. Suami saya selingkuh. Ibu jangan sedih. Cuma setetes, Ibu. Ustadz, alhamdulillah anak saya baru yang nomor 1 lulus di Harvard, yang nomor 2 di Sydney, baru beli rumah baru lagi kemarin Pondok Indah. Jangan bangga. Kenapa? Cuma setetes. Bu, yang namanya setetes atau gimana? Ini mah bukan setetes. Setetes. Dan kita itu kejar yang setetes ini sekarang. Berapa banyak Bapak gara-gara meeting nggak sholat? Allahu Akbar, nggak berani sama dirut. Mau sholat, aduh nggak berani sama dirut. Gimana dong? Aduh sholat nggak ya? Udah rapat aja, meeting aja, tiba-tiba Allahu Akbar. Ya Allah udah asar, nggak sholat zuhur. Banyak, Bu. Coba tanya suami, berapa banyak mereka nggak sholat gara-gara meeting? Ngejar apa, Bu? Setetes. Nih, nanti hari Jumat, berapa banyak supir angkot yang masih keluar narik angkot? Pertanyaan saya, berapa sih yang lu kejar itu? Gara-gara lu ngejar 200.000, 100.000, lu berani ninggalin sholat Jumat. Berapa sih harganya? Setetes. Setetes. Rasul katakan, tidaklah dunia bila dibandingkan akhirat seperti kalian mencelupkan tangan ke dalam lautan. Seperti setetes. Bu, nggak percaya? Coba, ibu pulang dari sini, kuliner. Makan, sampai mana enaknya makanan? Sampai tenggorokan. Emang di sini ada rasa? Nggak ada rasa di sini. Cuma sampai lidah, ibu. Paling-paling pangkal lidah segini nikmatnya. Di sini ada rasa? Enggak. Pedas, manis, asam nggak ada di sini. Di sini, cuma segini. Di sini ada rasa? Enggak. Di sini ada rasa? Enggak. Di sini ada rasa? Enggak. Dibuang, nggak ada rasa. Dulu pingin banget beli mobil baru. Udah punya rasanya gimana? Biasa aja ternyata. Oh gini doang. Iya. Dulu pingin banget beli HP baru. Udah beli gimana? Biasa aja. Dulu pingin banget nikah sama dia. Udah nikah gimana rasanya? Biasa aja. Yang ngomong biasa aja nggak bahagia berarti. Ustadz, rasanya pingin nikah sama dia. Udah nikah? Nanya kan ibunya sama saya. Ustadz gini doang. Emang gini doang. Cuma gitu dong. Emang cuma mas. Cuma apa mas? Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama. Aku terima nikah dan kawinnya. Apa kata akhwatnya? Gini doang Ustadz. Emang. Mohon maaf. Ini kita orang dewasa. Berhubungan suami istri. Sampai mana enaknya Bu? Paling lama 15-20 menit, setengah jam. Sampai mana enaknya? Tapi berapa banyak orang berani zina. Gara-gara nikmat yang setetes. Gara-gara nikmat setetes. Gak pikir panjang. Ya, pikir panjang ya Allah cuma setetes, heboh banget sih. Ya, ibu, Masya Allah kita ini kadang-kadang ketipu sama dunia. Berapa lama kita di dunia ini? Nggak lama. Rata-rata 63-70 tahun. 63 tahun itu bukan masa yang lama. Nggak percaya? Coba kita hitung. Kita tidur sehari berapa jam? Rata-rata 8 jam. Itu kan tidur yang di kasur. Belum tidur di taklim. Mepet ke dinding ngapain? Tidur di taklim lumayan sejam 2 jam, tambah lagi. Belum tidur di mobil.
Belum tidur, Masya Allah, di depan sofa, di kasur, di depan TV. Tidur lagi. Bu, oke lah, oke ya, 8 jam, sehari 24 jam. Berarti kalau sehari 24 jam, 8 itu sepertiganya. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sepertiganya berapa? 20 tahun dipakai untuk tidur. Nggak produktif banget. Pantas Rasulullah itu tidur cuma 2 jam, 3 jam. Udah, itu cukup. Kenapa? Yang penting kualitas tidur. Bukan kuantitas. Kita mah tukang tidur. Sudah? Oke, 20 tahun dibuang untuk tidur. Tinggal berapa sisa? 40 tahun. Oke, Bapak Ibu balik umur berapa? 15. Taruhlah 17. Kenapa? Balik umur 17. Kan setelah balik baru dihitung catatan amal. Kan sebelum balik nggak ada pahala dosa. Berarti apa? 17. Oke, 40 kurang 17. Tinggal 23. Kenapa? Karena 23 berarti dihitung. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tiap hari macet Jakarta, tiap hari macet bolak-balik rumah, berapa jam? Taruhlah ambil 8 jam lagi, potong lagi. Pertanyaan saya, berapa lama kita hidup di dunia? Sholat berapa lama? Puasa berapa lama? Kajian berapa lama? Habis umur kita. Jadi sebenarnya umur kita tuh pendek di dunia. Kalau 60 tahun, kalau 40, kalau 30, kalau 50, pendek di dunia. Berapa banyak orang yang buang-buang umurnya, Masya Allah. Tiba-tiba udah tua baru taubat, tua baru belajar Quran. Memang nggak terlambat, tapi apa? Kemarin muda kemana aja? Tua baru berhijab. Saya bilang, ya Allah Ustaz, saya baru tahu ternyata hijab itu wajib. Ya Allah Bu, kemarin kemana aja? Kita tuh kayak orang baru masuk Islam ya Bu ya. Riba baru tahu sekarang, hijab baru tahu sekarang. Ya nggak? Apalagi bendera Rasulullah baru tahu sekarang. Ya, apalagi khilafah baru tahu sekarang. Kita tuh baru tahu sekarang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu masuk Islamnya kapan sih? Masya Allah, Robbi. Inilah kita hari ini. Terlalu jauh dari Islam. Jauh. Mandi junub aja banyak yang nggak tahu. Ada pengantin, Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya mau nanya tata cara mandi junub. Loh, Mas, berapa tahun pernikahan? Udah lama Ustaz, udah 12 tahun. Loh, berarti selama 12 tahun? Nah itu dia Ustaz, saya baru ngaji. Jadi baru tahu mandi junub, ternyata ada mandi junub ya. Ya Allah. Ibu nggak mandi junub, sholatnya nggak sah. Allahu Akbar, walillahilham. Makanya pentingnya ilmu. Pentingnya belajar. Nggak tahu mandi junub, kemarin kurban. Masih aja nanya. Ustadz itu potong kuku hewannya atau potong kuku kitanya? Ya ngapain potong kuku hewannya Ibu? Ngapain potong kuku kambing? Potong kuku kita. Itu hukumnya apa Ustadz? Ya Allah, kayak orang baru masuk Islam, beneran deh. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini orang yang lagi safar, ya, orang yang lagi sedang dalam perantauan. Nanti kita dikumpulkan di yaumil mahsyar. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti di yaumil mahsyar, manusia pertama sampai manusia terakhir disusun rapat-rapat selama 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun lamanya, bayangin. Manusia pertama, kata Rasul, sampai manusia terakhir. Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah pernah berangkat haji, pernah wukuf di Arafah kan? Nah, itu adalah miniaturnya yaumil mahsyar. Manusia pertama sampai manusia terakhir kumpul semua disusun rapat-rapat kayak gini, Bu. Seperti anak panah dalam wadahnya, kata Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki perempuan dicampur?" Ya. Aisyah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah kami tidak memakai baju selai pun?" Tidak, kata Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin pemalu. Apa kata beliau? "Ya Rasulullah, kami malu. Nanti diantara kami saling terlihat aurat." Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, istriku tercinta, beratnya dosa dan pertanggungjawaban orang masing-masing. Orang tuh nggak sempat lagi ngelihat kanan dan kirinya. Orang sudah sibuk dengan amalnya, diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil mahsyar hasil keputusan Allah untuk kita. Nggak akan pernah, Bu, Pak, sebelah gua seksi juga ya. Nggak akan keburu Bapak, nggak kepikiran sama kita. Kenapa? Karena kita sudah fokus dengan amal-amal ibadah kita diterima atau ditolak Allah. Di mana? Yaumil mahsyar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sadarlah kita bahwa sekali lagi saya ulang-ulang, hidup ini hanyalah sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa
Siapapun orangnya, presiden kek, polisi kek, jenderal kek, Kopassus kek, nggak mau tahu. Bahkan Rasulullah SAW, kekasih Allah pun akan menemui ajalnya. Ibu nggak bisa lari dari ajal, ibu. Ajal itu nggak perlu ditakuti, karena dia pasti datang. Yang ngeri itu adalah pada saat dia datang, kita lagi maksiat. Itu masalahnya. Bukan takut ajalnya. Ajal itu pasti. Cuma pada saat dia datang, kita lagi ngapain? Kemarin di Bintaro kejadian. Pas ajal datang, lagi taklim. Ada ibu-ibu. Duduk di belakang, nyender di dinding. Hati-hati bu yang nyender di dinding. Pas nyender di dinding, ternyata apa? Celangap begini. Mangap. Ustadznya bilang, bu udah beres kajian. Bu itu tolong dibangunin, ibunya kayaknya enak banget tidurnya sampai gak kedengeran. Coba bu dibangunin, mungkin dia lelah. Begitu dibangunkan, Masya Allah bu udah meninggal dunia. Allahu Akbar. Itulah ajal. Jadi orang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Ibu kebiasaannya ngapain? Kebiasaannya shopping. Lagi shopping bu itu. Iya, bisa jadi lagi di mall. Kemarin lihat mallnya di Palu, hancur rubuh itu. Berapa banyak orang ketimpa itu di dalam. Ya. Ada orang yang apa? Hobinya ngapain? Hobinya taklim, lagi taklim wafatnya. Ada orang yang hobinya baca Quran. Kemarin ada namanya Ustadz Ja'far, lagi baca Quran, surat Al-Mulk. Lagi baca Quran di mana? Di Kemensos. Ya kan beredar tuh viral videonya. Begitu beliau liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu tarik nafas, meninggal. Brek langsung di atas Quran. Itu kan viral tuh. Namanya Ustadz Ja'far. Meninggal di atas Quran. Kenapa begitu? Karena kebiasaannya baca Quran. Kemarin ada supporter bola. Matinya ngapain? Lagi main bola. Kenapa? Karena hobinya nonton bola. Kemarin ada pemain bola. Pemainnya timnas bu. Lagi sebelum main, ya gitu kan. Pas main bola di depan gawang, meninggal dunia. Kenapa? Karena pemain bola. Pertanyaan saya, kebiasaan Bapak Ibu apa? Hati-hati dengan kebiasaan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajal itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa dipercepat dan gak bisa diperlambat. Ini mohon maaf, ini ada video, tapi nanti mungkin bisa nonton di YouTube. Ini kelupaan saya ngelingnya. Ini ada orang sholat, direkam oleh CCTV. Ya, ternyata orang ini Masya Allah, dia sholat sendiri dan akhirnya dia sujud, orang-orang sekitarnya nggak tahu, itu sujud terakhirnya. Singkat cerita, orang mau azan, mau sholat, baru tahu ternyata bapak ini meninggal dunia dalam kondisi sujud kepada Allah. Kenapa? Karena hobinya kalau masuk masjid, pasti sholat. Jangan remehkan kebiasaan, ya. Jangan remehkan kebiasaan. Saya juga ngisi pengajian, ya Allah, dan selalu berdoa, ya Allah, wafatkan saya di jalan dakwah. Saya nggak tahu nih, apalagi ngisi, apa menuju tempat ngisi, atau mungkin pulang ngisi, saya nggak tahu. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya, nih, manusia dikepung oleh 99 macam jenis kematian. Tapi jika tidak bisa lari darinya, manusia tidak bisa lari dari yang namanya tua. Kita nggak bisa lari tua, mau kemana kita? Ya. Kita nggak bisa lari dari yang namanya tua. Tua itu udah pasti datang ibu. Sama seperti pastinya datang ajal. Ya, dulu kemana-mana pakai minyak wangi. Kemana-mana. Sekarang pakai minyak wangin. Itu udah tanda-tanda bu. Dulu pengajian masih kuat. Sekarang kena AC aja. Dingin. Itu tanda ibu sudah makin tua. Nggak kuat badannya. Ya, berarti apa? Berarti semakin dekat dengan ajal. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya, mau kemana kita? Ya, saya tanya tuh, mau kemana kita? Karena ujung perjalanan kita ini ada ujungnya. Setiap awal pasti ada akhir, dan akhir hidup kita hanya ada dua, surganya Allah atau nerakanya Allah. Kita ini mau kemana? Kalau mau ke surganya Allah ada jalan, kan neraka Allah juga ada jalan. Makanya jangan main-main dengan waktu. Lihat bu, Pak, waktu jalan terus. Nggak terasa, udah mau azan. Nggak terasa. Duduk nanti udah azan lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti di akhir zaman, tanda-tanda kiamat besar itu datang. Sebulan itu rasa seminggu. Seminggu rasa sehari. Setahun rasa sebulan. Sekarang udah Muharram lagi. Udah habis Oktober. Masuk November, September. Masuk Oktober. Nanti tiba-tiba udah Desember. Ya Allah Ustadz, baru Jumatan, udah Jumatan lagi. Memang begitu. Itu tanda-tanda.
Tanda-tanda berikutnya apa? Banyaknya gempa bumi, merebaknya zina, merebaknya riba. Itu tanda-tanda. Ini udah dekat di ujung ini, udah dekat di ujung jalan. Makanya jangan main-main sama waktu. Kenapa jangan main-main sama waktu? Karena Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang beriman, orang beramal soleh, dan orang menasihati dalam kesabaran, orang menasihati dalam kebenaran. Jadi ibu, kalau nasihati orang harus sabar, dan kalau menasihati orang harus benar, sabar. Jangan main-main sama waktu, Bu. Ayo balik lagi kita ke jam 7 pagi tadi, bisa? Nggak bisa, nggak bisa kita beli, Ibu. Yuk balik lagi kita ke masa kecil dulu. Nggak bisa. Waktu itu mahal banget. Ya, kita banyak buang-buang waktu. Tidur, makan, tidur. Jangan. Isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan amal-amal soleh. Apalagi Ustadz, saya buat yayasan, organisasi, saya bangun masjid, saya buat MT, Ustadz Fatih ngisi ya di MT saya, MT baru. Ustadz, saya buat ini Ustadz, komunitas pejuang subuh. Saya buat komunitas subuh bikers. Buat Pak, aktivitas apapun, semuanya lillah, fillah, ma'allah. Semuanya demi Allah. Oleh karena itu, jangan main-main dengan waktu karena waktu kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang akan dibawa pulangnya besok. Besok kita akan pulang. Bawa apa kita? Sudirman wafat, namanya dikenang, jadi nama jalan, jadi nama gedung. Soekarno-Hatta wafat, namanya jadi nama bandara dan wajahnya abadi di mata uang terbesar Indonesia. Ustadz Harimukti wafat, RCTI mengenang selama sebulan, mengenang Harimukti. UJ wafat, Istiqlal penuh, berlomba orang mengantarkan ke liang jenazahnya, liang kuburnya. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu wafat, apa yang dikenang dari Bapak Ibu? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ayo Bu, saya ingat banget tuh si Ibu Anu tuh baik banget tuh, ibu itu, masya Allah. Masya Allah saya bisa kayak gini tuh, ibu itu tuh yang biayain hidup saya. Kan enak Bu, makin banyak orang mendoakan. Jangan sampai kita meninggal, apa kata orang? Meninggal ya, alhamdulillah. Mati juga dia ya. Kenapa? Udah lama gua doa sebenarnya. Baru diijabah Allah sekarang, tapi nggak apa-apa dia mati. Berarti apa? Berarti kita nggak dirindukan orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kita. Ya, mohon maaf tadi saya buru-buru. Biasanya saya kalau materi ini saya selalu bawa kain kafan. Ibu, Bapak, mohon maaf ya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mohon maaf, pulang dari sini tolong ke pasar, ya pasar Ciledug atau mana, tolong beli kain kafan. Ya. Ibu-ibu 3 meter ya, 3 meter beli 3 lapis, ditaruh di lemari baju, kasih parfumnya, parfum melati, sama ditaruh di sebelah-sebelahnya itu ada kapur baru. Ya, taruh di lemari baju. Siap? Benar. Soalnya mukanya udah. Ya, bapak-bapak beli 2 meter 2 lapis. Ya, cara makainya gimana? Saya ajarin Bu. Ibu kalau lagi down, kalau lagi malas ibadah, mohon maaf, Bapak, mohon maaf, Bapak-bapak, kunci pintu rumah, kamar. Mohon maaf, matikan lampu, hidupkan Quran surat Yasin murotal. Hidupkan saja, Yasin, wal Quran hakim. Biarkan saja dia sayup-sayup. Mohon maaf, buka bajunya semua, tidak ada baju, tidak lembar satupun, ambil kain kafan tadi, ya, balut sendiri Bu. Balut sendiri Pak. Sudah sampai atas. Sudah berbentuk seperti itu. Tangan yang satu kan masih luang, yang satu sudah terbalut. Sudah, ambil kapasnya, masukkan ke sini. Nafasnya dari mulut Bu. Sudah, ambil lagi, masukkan lagi ke mulut. Nafasnya hanya dari ujung sini. Sudah, tutup dengan kain jari. Beli kain batik jari itu yang biasanya untuk orang meninggal dunia. Nah, tutup sendiri. Sudah, nah Masya Allah Ibu tidur, tutup matanya, bayangkan orang baca Yasin di kanan dan kiri Ibu. Insya Allah tuh nangis sejadi-jadinya Bu. Saya kalau lagi down, sering seperti itu. Sendiri di kamar Bu. Kunci kamar, nggak boleh anak istri, nggak boleh masuk, saya sendiri. Ngapain? Lagi renungan Ibu.
insya Allah basah mata kita, bengkak itu nangis, Masya Allah. Kenapa? Begitulah kita nanti satu saat ada orang yang datang membacakan Quran surat Yasin dan kita tidak bisa apapun. Ustadz, saya sudah pernah coba kayak gitu Ustadz, nggak mempan Ustadz. Hati saya ini benar-benar cadas banget Ustadz. Oke, nggak mempan juga. Tiru cara guru saya. Gimana cara guru saya? Di sebelah kasur, ini kasur digali lubang makam. Masya Allah, lebih horor lagi Bu. Jadi ini kasur, sebelahnya Pak digali tanah, lubang makam. Langsung beliau tidur di dalam. Pakai kain kafan, ambil tanah liat, tidur di bawah. Sambil nangis sesegukan. Nah, kita nanti ngelihatnya dari atas begitu. Masya Allah. Sebelah kasurnya itu digali makam. Untuk apa? Untuk kita ingat bahwa kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, tergesa-gesa itu perbuatan setan. Buru-buru itu perbuatan setan kecuali 3, kata Rasulullah SAW. 1, menguburkan jenazah. Jadi kalau ibu meninggal jam 8 pagi, jam 12 harus sudah di masjid ini, Bu. Mobil ambulans sudah di depan, bendera kuning di depan rumah. Suami udah panik. Kenapa? Ya sudah, karena habis sholat zuhur, langsung Bu diantarkan ke ruang makam. Apa kata suami? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di pemakaman istri saya. Demi Allah, saya bersaksi, istri saya solihah mendampingi saya. Masya Allah, Bu. Jam 12 Bu, habis sholat zuhur, langsung ibu diantar. Udah nggak bisa nunggu-nunggu. Anak-anak ibu nangis-nangis, nggak peduli. Tergesa-gesa perbuatan setan kecuali 3, menguburkan jenazah, harus cepat. Antum meninggal zuhur Mas, asar Mas, selesai. Mobil ambulans sudah di sini, udah rame orang, udah nggak bisa apa-apa, udah habis asar langsung diantar. Tergesa-gesa perbuatan setan kecuali 3. 1, menguburkan jenazah, harus cepat. Makin cepat, makin bagus. Yang kedua apa? Membayar hutang. Ibu jangan bangga sama hutang, Pak jangan bangga sama hutang. Ada Bu, ada duit beli rumah. Nggak ada, sabar. Saya aja ngontrak. Apa saya nggak pingin punya rumah? Pingin, tapi apa? Ya belum mampu, jangan maksa. Lebih baik ibu bapak beli Fortuner baru cash daripada Livina kredit utang, betul? Iya. Lebih baik Bu, ibu beli Camry baru cash langsung on the spot, cash boleh halal Bu daripada Kalia utang. Iya, makanya Pak jangan ngutang. Kalau ada beli. Alhamdulillah Ustadz kebetulan ada rezeki suami ngasih hadiah. Alhamdulillah nggak apa-apa, tapi jangan ngutang. Rasul nggak mau nyolatin ibu. Kemudian apa? Rasul pulang. Para sahabat panik, mayat nggak ada yang nyolatin. Ditarik jubah Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong sholatkan beliau. Kami yang bayar hutangnya. Apa kata Rasulullah? Engkau mau bayar hutangnya? Ya, luruskan safnya. Baru disolatin. Jangan main-main soal hutang loh. Ibu dosa sama Allah, Allah ampuni. Ibu dosa sama sebelah, gara-gara hutang, nggak diampuni loh. Selagi dia nggak minta maaf. Apa kata dia? Enggak Bu, saya nggak ikhlas. Pokoknya uang saya masih ada di ibu. Sampai yaumil hisab nanti saya tuntut. Bahaya loh Bu. Ya, dulu ibu ngutang sama dia, wah, wajahnya memelas banget. Begitu jatuh tempo, ditelepon gak diangkat, di SMS gak dijawab, kayak gak tahu gak ada masalah. Gak boleh begitu, itu uang orang loh. Balikin itu, mobil baru, rumah baru, utang gak dibayar, gak malu. Ih, amit-amit. Bayar Bu, beneran Bu, sebelum nanti ibu meninggal sore, bingung rumah tangganya nanti. Iya, beneran saya bilang. Kenapa? Banyak orang meninggal tiba-tiba, hutangnya Bu. Pertanyaan saya, kalau ibu meninggal, siapa yang nanggung hutang? Suami, anak, kan kasihan. Kalau bapak ngutang, nggak cerita sama ibu, siapa yang nanggung hutangnya? Istri sama anak-anak. Makanya itulah pentingnya cerita. Bi, kemarin Umi ada hutang sekian. Iya, di rumah kami catat. Mi, Abi ada hutang dengan si Anu ya, catat. Dicatat Bu. Jadi di atas kain kafan saya itu ada hutang A, B, C, D. Piutang, uang saya di luar, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lebih banyak uang saya di luar. Terus apa lagi? Aset. Nih, Abi punya ini. Tanah kita ada di ini. Udah. Jadi kalau saya nanti meninggal, saya bilang apa? Nggak usah jual aset. Tarik aja piutang. Kalian Abi tinggalkan nggak dalam kondisi miskin kan? Ayo Pak, hati-hati dengan hutang. Jangan main-main hutang. Apa kata Rasulullah? Tergesa-gesa perbuatan setan kecuali 3. Yang pertama, menguburkan jenazah. Yang kedua, bayar hutang. Yang ketiga, menikahkan wanita yang sudah masuk masa pernikahannya.
Ibu, bapak punya anak perempuan? Punya. Sudah datang calonnya? Sudah. Udah ngelamar? Iya. Kenapa bapak lama-lamain? Iya Ustadz, abisnya mobilnya Avanza. Lah emang kan Avanza? Ah itu mah nge-Grab. Ya Allah pak. Ya, Pak kenapa ditolak? Padang sih Ustadz. Loh kenapa Padang? Kita mah Batak, nggak mau Padang. Bapak Ibu, Masya Allah, jangan dipersulit pernikahan. Nanti kalau mempersulit pernikahan yang datang perzinahan. Udah, cocok nak? Cocok. Solid. Udah nikahkan saja. Ya, jangan ditunda-tunda. Oleh karena itu ibu-ibu, ini bapak-bapak mohon maaf, ini pemandangan dari dalam, ya kita foto dari dalam. Inilah kita. Sendiri, Pak. Sendiri demi Allah. Anak pulang, suami pulang, apalagi hujan, bubar pulang semuanya. Ibu sendiri, Bu. Sendiri menghadapi pertanyaan malaikat, sendiri menghadapi Allah, sendiri, datang sendiri, pulang sendiri. Apa kata suami? Sayang aku ikut. Nggak mungkin. Saya ingat banget tuh waktu Uje meninggal, Umi Pipik megang kerenda jenazah, Masya Allah. Abi, Umi ikut. Saya ikut sedih juga, ya Allah. Sedih banget, berarti kalau saya nanti meninggal istri saya juga begitu. Saya mikir begitu, tapi saya mikir lagi, betul gitu Umi mau ikut? Andai mayatnya bangun Bu, terus bilang apa? Ayo Umi ikut. Nggak ada Ibu, udah kita sendiri, nggak usah peduli sama orang lain. Amal sendiri aja masih banyak yang kurang. Paham Bu? Paham Pak? Jadi ayo kita datang ke dunia sendiri, pulang sendiri. Lihat Bu, Masya Allah. Ustadz maaf, ini kayaknya makam kampung ya Ustadz ya. Kenapa? Beda sama saya Ustadz. Saya di San Diego Hills. Pak, saya sudah 3 kali Bu ke San Diego Hills. Nggak ada mesin cuci, nggak ada kulkas, nggak ada wifi. Ya, sama, cuma bedanya itu rapih, bersih. Itu aja, di dalamnya sama begitu juga. Ibu tahu, 3 bulan perut bapak ibu besar. 4 bulan, pecah Bu. Keluar belatung-belatung segede-gede gini. 5 bulan pipinya itu merekah pecah. Mata itu hitam. 7 bulan habis, hancur semua. 9 setahun sudah mulai mengering. Habis Ibu. Nama Ibu pun sudah dilupakan. Apa kata anak-anak? Mama meninggal kemarin kapan ya? Kapan ya? Aku juga lupa. Udah mulai lupa Ibu. Ya, suami Ibu sudah nikah lagi. Istri Bapak sudah nikah lagi. Apa yang kita heboh sama dunia ini? Ya, nah oleh karena itu inilah kesimpulan materi kita hari ini, peta perjalanan hidup manusia. Inilah peta kita. Pertama apa? Summa yumitukum. Betul? Berapa lama di alam rahim? 9 bulan. Summa yuhyikum. Nih di sini alam dunia hidup. Berapa lama di dunia? Beda-beda. Ada yang 25 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang 25 tahun, ada yang 60 tahun. Beda? Beda-beda. Selesai? Belum. Summa yumitukum. Kemudian kamu masuk alam yang ketiga. Alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Tergantung kapan kiamat tiba. Kalau kiamat tiba 1 juta tahun lagi, ibu nunggu 1 juta tahun lagi. Kalau kiamat 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi nunggu. Namanya apa? Yaumil barzakh, hari penantian. Selesai? Belum. Bangun lagi. Dihidupkan lagi. Summa yuhyikum. Dihidupkan lagi. Yaumil mahsyar. Berapa lama tadi yaumil mahsyar? Hadisnya 50.000 tahun. Ya Allah Ustaz, perjalanan kita masih panjang banget. Memang iya, makanya kumpulin bekal. Cek saya ge. Kata saya juga kumpulin bekal. Ibu mah, makanya Bu rakus-rakus sama bekal Bu. Udah, apalagi Ustadz yang bisa saya bantu. Ini Bu, kita ada program Indonesia Bisa Baca Quran. Ibu, ini ambil kotak keropak di bawah. Ibu pulang ke rumah, sedekah. Masukin celengan, plok, penuh. Nanti kalau sudah penuh, telepon tim cinta Quran. Terus gimana Ustadz? Nanti semua sedekah Ibu digunakan untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Mau Ustadz? Saya mau. Sini, saya ambil sedekah. Bekal pulang. Apalagi Ustadz ada trainingnya, metode baca Quran ya. Ustadz punya metode baca Quran super cepat ya, cuma 6 jam. Saya nggak bisa baca Quran Ustadz, saya ngaku, saya ingin belajar. Bekal pulang semua. Summa yuhyikum, dihidupkan. Berapa lama? 50.000 tahun. Selesai? Belum.
dilewatkan dengan satu tali yang namanya as-sirat, lebarnya seperti rambut dibelah 7. Bu, ambil rambutnya Bu, belah 7 Ibu. Lewat satu orang satu. Apa kata Rasulullah? Banyak umatku yang terjatuh di dalamnya. Ingat ya, banyak umatku yang terjatuh di dalamnya. Hanya sedikit dari umatku yang bisa menemuiku di telaga Haud, di telaga Kausar. Ingat ya Bu, Pak, sedikit. Jangan-jangan kita nggak masuk dalam kategori Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami jatuh di dalamnya berapa lama kami nanti di sana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? 1 hari di dalamnya setara dengan 1000 tahun di dunia. Sehari Bu, kita serasa di sana itu 1000 tahun lamanya. Bagaimana kalau 100 tahun? Bagaimana kalau 1000 tahun? Bagaimana kalau abadi di neraka jahanam? Makanya cukup, sudah, stop. Ya, dan hanya sedikit sekali yang menemuiku di telaga Haul. Memang penduduk surga jumlahnya hanya sedikit. Orang-orang pilihan, Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kesimpulan materi kita hari ini. Hidup di dunia adalah darul amal, tempat kita beramal. Sholat di sini, puasa di sini, haji di sini, umroh di sini, semua di dunia. Banyak-banyak menanam amal-amal soleh. Dan di akhirat darul jaza. Apa itu darul jaza? Hari pembalasan. Tidak lagi ada amal di sana. Tidak lagi ada amal di sana, hanya tinggal balasan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pesan saya kepada Bapak Ibu semuanya, sebelum ajal datang, 1, persembahkan ibadah yang terbaik. Yang kedua, persembahkan prestasi yang terbaik. Yang ketiga, persembahkan kondisi akhir yang terbaik. Sebelum ajal datang, yuk ibadah yang terbaik. Kalau ngaji yang terbaik. Persiapkan benar-benar, ingin pengajian. Baca Quran yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Sholat nanti sholat zuhur yang terbaik. Seakan-akan ini sholat yang terakhir. Sholat yang terbaik. Umroh yang terbaik. Sholat malam yang terbaik. Besok Kemis, saum yang terbaik. Pokoknya harus terbaik. Yang kedua apa? Persembahkan prestasi yang terbaik. Apa maksudnya prestasi terbaik? Ibu harus meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Kalau ibu meninggal, kalau bapak meninggal, banyak orang yang mengenangnya. Makanya saya lagi bangun pesantren Bu di Bintaro, mohon doanya. Mudah-mudahan nanti ibu anaknya bisa nitip di pesantren saya. Setahun setengah hafal Quran 30 juz, 114 surah, ya. Dan pesantren itu Masya Allah sedang dibangun, masjidnya sekarang sudah mau selesai. Nanti kalau sudah selesai, ibu-ibu juga bisa berwakaf ke sana untuk pembangunan pesantren tahfiz. Untuk apa? Untuk prestasi yang terbaik. Dan yang ketiga, persembahkan kondisi akhir yang terbaik. Apa maksudnya kondisi akhir yang terbaik? Pada saat akhir wafat, ibu dalam kondisi terbaik, bapak dalam kondisi terbaik. Pas wafat, pas lagi sholat. Pas wafat, pas lagi umroh. Pas wafat, pas lagi puasa Senin Kemis. Masya Allah, inilah pesan saya buat kita semua. Maka sholatlah kita sebelum disolatkan. Tutuplah aurat kita sebelum ditutupkan. Bacalah Al-Quran sebelum kita dibacakan Al-Quran. Inilah pesan saya buat ibu-ibu semuanya. Silahkan kalau ada kesempatan bertanya, kalau memungkinkan, kalau tidak saya persilahkan kepada moderator untuk kita mengakhiri acara. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia ini minta untuk Palu ya, nanti dikumpulkan. Alhamdulillah terkumpul melalui Cinta Quran, Yayasan Cinta Quran, terkumpul hasilnya 7 juta. Ini diumumkan, alhamdulillah, barakallah, jazakumullah khairan jaza. Ini akan kami salurkan ke Palu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu ini menjadi amal soleh bekal pulang kita. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Rasulullah SAW, dunia ini di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah, itu hanya seperti bangkai kambing. Artinya apa? Saking tidak bernilainya,
Saking tidak ada harganya gitu. Siapa yang mau bangkai kambing, Pak, coba? Siapa yang mau dengan bangkai kambing? Pasti semua orang jijik. Ya, jadi itu untuk menggambarkan apa? Betapa tidak ada nilainya dunia ini. Sementara kita sekarang ngejar apa? Ngejar dunia. Ya Pak ya? Jadi terus bagaimana sikap kita sama dunia? Kita jijik sama dunia? Bukan. Dunia ini, kata Rasulullah di hadis yang lain, ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia ini ladangnya ibadah. Bukan ladangnya kecintaan. Makanya maksudnya apa? Jangan mencintai dunia. Kenapa? Karena dunia saya seperti bangkai tadi, seonggok bangkai. Ya, gitu Pak ya. Masya Allah. Jadi ya bismillah, itu pelan-pelan Pak. Latihan. Nanti lama-lama bisa. Ya, baik. Ini banyak banget pertanyaanku. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, kalau keburu saya akan jawab ya satu-satu ya. Ustadz, pertanyaan saya, benarkah setelah kita dihisab lalu ditentukan sama Allah masuk neraka atau surga? Pertanyaannya, apabila masuk neraka, apakah kita setelah itu masuk ke dalam surganya Allah? Ya, di dalam banyak ayat Al-Quran, kalau dia orang-orang mukmin, orang yang beriman, selagi keimanan itu hanya ada sebiji zarah di hatinya, maka dia Allah haramkan ya untuk selama-lamanya di neraka jahanam. Jadi akan menikmati yang namanya surganya Allah. Tapi masalahnya jangan senang dulu. Di nerakanya itu ndak enak, Ibu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siksa neraka paling ringan supaya kami ada gambaran tentangnya." Ceritakan yang paling ringan. Siksa neraka paling ringan itu adalah seperti kalian menginjak lantainya, kaki kalian menginjak lantainya, kata Rasulullah, otak kalian mendidih karenanya. Itu paling ringan. Ustadz, nggak apa-apa, nanti kan toh juga akhirnya masuk surga. Memang akhirnya mukmin itu masuk surga semua. Memang banyak ayat yang menjelaskan itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannah. Mereka masuk surga. Cuma dihisab oleh Allah. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, kita masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam siksa yang paling ringan itu kakinya nginjek lantai, otaknya mendidih, itu paling ringan. Bapak bisa kebayang, nanti gini Bu, di rumah hidupin kompor gas, biar kompor gas kita jadi bara. Sudah jadi bara, matiin, injek, ces, gitu. Nah itu tuh belum, kenapa? Karena diinjek masih kakinya yang melonyot. Ini mah diinjek, otak mendidih. Paling ringan. Jangan jangan main-main dengan siksa neraka jahanam. Apa kata Rasulullah? Setelah Jibril menceritakan kepadaku neraka, andai bocor sebesar lubang jarum saja. Bu, neraka bocor sebesar lubang jarum. Mohon maaf, ini kalau masjid kita bocor sebesar lubang jarum kelihatan nggak? Kalau bocor sebesar lubang jarum saja, apa kata Rasulullah? Dunia ini akan jadi bubur api. Sebesar lubang jarum, kita sudah jadi bubur api. Kebayang kalau kita masuk ke dalamnya. Dan tahu Bapak Ibu, dalam banyak hadis dijelaskan apa? Rasulullah SAW menyatakan, api neraka itu warnanya bukan hitam, bukan biru. Hitam. Dia bukan biru, bukan merah. Hitam warnanya. Jadi warna api itu hitam, bayangin saking panasnya. Ya, jadi cukup bagi kita, mau berbuat maksiat, aduh ngeri nggak mudah. Nah memang ini perang di sini. Kan di sini kanan bilang, ayo udah nggak apa-apa. Kiri bilang, udah sikat aja, jangan itu haram. Tapi gitu memang tiap hari itu peperangan Bu di batin kita. Makanya namanya jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Itu paling berat. Memang tiap hari kita begitu. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah kita akan masuk ke dalam surganya Allah? Insya Allah dengan Rahman dan Rahimnya Allah akan memberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita dimasukkan surga tanpa hisab. Nah, ini yang enak. Masuk begitu saja. Terserah Allah kepada siapapun, nggak tahu kita. Saya aja juga nggak tahu, para ulama juga nggak tahu. Ya, sambil nyari ininya. Tapi saya bulan tahun depan, insya Allah, tahun ini saya resign. Ya sudah, nggak apa-apa juga. Silakan. Yang penting sudah ada nih Senin. Tapi kalau saya sudah tahu haram, sudah bismillah, tinggalkan. Biar Allah yang ganti semuanya. Ya, berarti ini adalah diuji keimanannya. Yakin nggak dia rezeki itu datang dari Allah? Bismillah, berhenti, stop. Ya, jangan main-main Bu dengan riba Bu. Riba ini Masya Allah sekarang ini di mana-mana. Bahkan sekarang di aplikasi Android banyak. Ada namanya aplikasi pinjam
uang teman apa, pinjam duit, dibungain. Jadi pinjam meminjam dikembalikan nanti ada bunganya. Bunganya itulah riba. Ya. Kenapa sih Ustadz kok Islam tuh benci banget sama riba? Nanti Bu, kalau Ibu tahu ya, ternyata riba itulah yang membuat ekonomi ini dunianya sengsara. Ekonomi orang jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Itu gara-gara riba. Kenapa? Karena uang itu beredar di antara orang kaya saja. Makanya Islam marah banget. Dan gara-gara miskin, mohon maaf, orang kalau sudah miskin ngapain? Bisa jual diri. Orang kalau udah miskin ngapain? Bisa murtad. Orang kalau sudah miskin gimana? Kriminal. Orang makanya miskin tuh ngeri banget. Ya, jadi makanya Islam marah banget dengan riba ya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi ibu-ibu yang ingin mengikuti jadwal kajian saya, bagi yang memiliki Instagram bisa di-follow di akun Instagram @fatihkarim ya, @fatihkarim atau di fanpage Facebook Ustadz Fatih Karim, itu punya saya. Itu insya Allah ada jadwal-jadwal saya di mana insya Allah kita bisa terus menjalin ukhuwah insya Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup sama-sama kajian kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.